Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Herdianto SPD, mahasiswa PPD Dalam Jabatan Angkatan 1 FKIP Universitas 11 Maret UNS Surakarta. Berikut adalah video pembelajaran UKIN saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dan untuk itu saya persilakan salah seorang dari kalian untuk membuka dan berdoa serta mempersiapkan semuanya. Silakan. Siap gerak. Untuk belajar kita berdoa berpercaya dengan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa tetap selalu diberikan kesehatan, ya, walaupun dalam keadaan yang sekarang pandemi sekarang masih sangat memperhatikan, ya. Namun itu saya himbau kepada anak-anak sekalian bahwa tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saya akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Saya rasa ini banyak yang tidak hadir, ya. Kenapa saya absen? Yang pertama silakan dengan namanya Indriani. Ada Pak. Dian Fatmawati. Ada Pak. Semoga teman-teman juga yang di sana yang sudah sempat hadir tetap diberikan kesehatan. Ya. Jadi untuk pertemuan kita pada hari ini yaitu menyangkut materi tentang distorsi. Namun sebelum kita lanjut, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dapat menganalisis penyebab distorsi. Yang kedua, mengkategorikan jenis-jenis distorsi. Yang ketiga, menentukan prosedur pencegahan distorsi. Nah, itulah ada 3 pokok tujuan pembelajaran pada. Nah, sebagai gambaran tempat mempelajari pelajaran kita pada hari ini adalah untuk bagaimana kita bisa mencegah atau mendeteksi atau bahkan mengurangi dan memahami apa itu sebetulnya distorsi. Ya, sebagai kaitan materi sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar, ya, tentang jenis-jenis sambungan, posisi pemelasan dan bahkan sudah melaksanakan suatu praktek. Untuk mengingat kembali, masih ingat ya jenis-jenis sambungan, ya, yang ada 5 macam itu jenis sambungan, tahu kan? Nah, kalau dapat mati, contohnya sambungan apa? Sambungan tumpul. Ini sambungan tumpang. Yang mau saya tanyakan, apakah hasil dari pemelasan kalian itu sesuai yang kita bagi? Ya, sesuai atau tidak? Sesuai. Ya, ada sesuai atau tidak? Nah,
Nah, salah satu contoh yang tidak dikehendaki pada saat kita melakukan suatu proses penasan, hasil tidak sesuai tidak lancar dan tidak dikehendaki, yaitu adalah suatu distorsi. Ya. Nah, inilah yang akan Bapak akan menampilkan ya tayangan PowerPoint dan diharapkan kepada anak-anak sekalian bisa memahami dan mengamati tentang distorsi. Paham? Paham? Itu semangat. Kita ini itu tetap sama. Dan sekarang Bisa. Jadi saya akan tanyakan PowerPoint-nya pelajaran. Ya. Tadi kita sudah bahas awal tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama adalah menganalisis penyebab distorsi. Ya. Dalam pengertian distorsi itu adalah suatu perubahan bentuk yang diakibatkan oleh panas. Ya, yang diakibatkan oleh panas. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya jenis besi ataupun logam pada saat terkena panas maka terjadi pengembangan atau pengoyang. Nah, dan ketika pada saat pendinginan itu terjadi penyusutan. Nah, ada pengembangan dan pengoyangan dan penyusutan, itulah terjadi namanya perubahan bentuk. Perubahan bentuk itulah yang disebut dengan istilah distorsi. Ya. Penyebab distorsi. Ya. Jadi penyebab distorsi yang pertama adalah tegangan sisa. Yang kedua pengelasan dengan panas. Ya. Seperti tadi kita sudah jelaskan, yang namanya distorsi adalah proses perubahan bentuk yang diakibatkan oleh panas. Baik itu pengelasan sendiri ataupun pemotongan. Ya. Pada saat pendinginan disitulah terjadi penyusutan. Ya, terjadi penyusutan. Penyusutan itu kan ada yang ditanyakan. Ayo, paham semua kan? Sekali. Ya, silakan saudari Ingrid. Mengapa distorsi terjadi? Mengapa distorsi terjadi? Nah, kita sudah jelaskan tadi bahwa distorsi terjadi adalah yaitu jenis-jenis distorsi. Jenis distorsi yaitu yang pertama perubahan bentuk arah bintang. Ya. Perubahan bentuk arah bintang yang itu adalah, perhatikan gambar di mana mulai kita mengelas dari ujung sini, ya, maka kedua sisi dari ujung benda kerja ini akan mengalami penyusutan, ya, di saat pendinginan, dan pada saat pendinginan tersebut, ya, kedua sisi benda kerja ini, perhatikan, ya, kedua sisi benda kerja ini kanan kiri akan saling tarik menarik, ya, akan saling tarik menarik sehingga pada saat pendinginan, ya, terjadilah perubahan bentuk. Saya kasih contoh, kalau kurang paham di gambar ini contohnya. Awalnya mau bawa plat, ya, rata.
pada saat kita mengelas dari ujung sini, ya, sampai ujung, ya, ujung sapinya, maka panas itu semakin bertambah, ya. Nah, maka kedua sisi ini, ya, perhatikan, maka kedua sisi ini dari ujung ini akan saling tarik menarik. Pada saat proses pendinginan, maka terjadilah satu distorsi. Perubahan ini tidak distorsi. Ini namanya arah dingin, arah ruangan itu arah bintang. Coba perhatikan, awalnya rata, ya. Satu sisi rata. Setelah melakukan satu pengelasan, terjadi perubahan bentuk. Karena kedua ujung sisi ini, ya, saling tarik menarik. Jadi dia tarik. Ya. Otomatis logam akan berubah. Jadi hasilnya seperti ini untuk arah bintang, ya. Pandangannya seperti ini. Ya. Paham ini? Wah, kenapa suaranya kecil sekali? Hah? Pada puasa nggak? Puasa? Tidak. Saya kira puasa. Kalau puasa kita sama-sama buka puasa bersama di rumah masing-masing. Ya. SMK? Bisa. Nah, itu tadi perubahan bentuk arah bintang. Nah, yang kedua perubahan bentuk arah memanjang. Perubahan bentuk arah memanjang adalah apabila perhatikan arah panahnya. Nah, yang membenarkan arah panah, arah melintas sendiri di sini adalah, ya, arah sini melintas, ini adalah memanjang, ya. Nah, jadi pada saat kita bentuk juga, saya coba, ya. Tadi kan arah melintas, nah ini adalah arah memanjang. Pada saat kita mengelas, ya, secara terus menerus, sepanjang garis pengelasan ini akan mengalami pemuaian, ya, memendek. Nah, pada saat pendinginan, ya, terjadilah suatu perubahan bentuk. Nah, ini tergantung dari pengelasnya itu sendiri, operator ini. Dia pintar-pintar bagaimana menjenis, ya. Yang lebih banyak terjenis distorsi selanjutnya adalah perubahan bentuk karena menyudut. Ya. Seperti gambar, modelnya adalah bentuk T, ya. Kenapa mesti dikatakan bahwa ini adalah perubahan bentuk menyudut, ya? Pada saat kita melakukan satu proses pengelasan, kontraksi sangat tinggi, ya, sehingga job ini atau modal kerja ini khususnya yang berdiri ini itu adalah merupakan satu perubahan bentuk, dia tarik, ya, ya, awalnya terbukti sudutnya sampai awalnya sampai 90 derajat. Yang namanya sudut siku adalah 90 derajat. Nah, setelah kita melakukan suatu pengelasan, ya, dengan kontraksi yang sangat tinggi, maka secara otomatis benda kerja ini, ya, tertarik. Nah, sehingga sudutnya berubah. Ini bukan lagi sudut 90 derajat, ya. Bahkan itu adalah pencegahan distorsi. Pencegahan distorsi. Sebenarnya pencegahan distorsi ada tiga: sebelum pengelasan, setelah pengelasan, dan pada saat pengelasan. Masuk pengelasan deh, ngantuk. Nah, teknik supaya dia mengantuk, ya, saya minta kepada sekalian berdiri. Berdiri. Baru melakukan satu gerakan. Itu ada teknik supaya tidak merasa jenuh, mengantuk.
Ya. Apalagi pikiran kalian ini saya rasa sudah besok lebaran. Nah. Jadi kita masuk dalam lagi penjagaan distorsi. Penjagaan distorsi ya sebelum mengasah, saat mengasah dan setelah sebelum pemanasan. Sebelum pemanasan ini ya ada yang dinamakan dengan perencanaan yang baik. Perencanaan baik itu contohnya adalah pembuatan kampung. Pembuatan kampung ini dilakukan pada saat kita menggunakan bahan dengan ketebalan di atas 0,8 mm ya dalam memilih senti perencanaan baik dalam mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua pengelasan pengelasan cara ini yaitu adalah pengelasan intinya adalah sebagai penguat benda kerja sebelum melaksanakan menggunakan alat bantu. Alat bantu ini ya seperti klem, ya bentuk C, mengikat benda kerja, ya saat pengelasan. Nah itu pengelasan setelah ini. Maksudnya di sini pengelasan setelah ini adalah apabila kita mengelas secara terus-menerus ya sampai ukuran yang ditentukan, maka panas itu sangat tinggi. Pengelasan setelah seling. Ya. Ini aja. Apabila kita mengelas, siapa tahu cara penjelasan saya terlalu cepat, coba disampaikan Bapak. Terlalu cepat. Nanti saya ulang lagi. Seperti itu. Ya. Pengelasan simbang ini ada tujuannya agar mencegah agar menetapkan terus kelurusan. Tolong gunakan HP dulu. Ya, nanti ada waktunya, silakan pakai HP, ya, mencari materi, ya. Nah sekarang tolong perhatikan itu HP di sisi ini. Dalam pengelasan ini kita meluruskan dengan api. Satu panas. Sebenarnya ini jarang sekali kita eksperimenkan, ya, karena kalau benda kerja yang sangat tebal, ya, kita menyentuh logam, walaupun masih dalam keadaan panas, tapi itu otomatis akan merusak benda kerja semua. Tapi adanya mempengaruhi perubahan bentuk logam, hal-hal yang mempengaruhi bentuk logam. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi bentuk logam itu sendiri. Yang pertama pengaruh panasnya. Ya, selain dari pengaruh panas, yang selalu apa? Masih ada lagi? Ya, kan? Bagaimana gambaran distorsi secara umum? Distorsi secara umum, ya sudah jelaskan tadi. Dan yang bagus kita ulang. Ya, bahwa di video kita distorsi ya ada di atas. Bentar, dia tanpa ini ya, disuruh saya buka bentuk dilipat oleh panas. Ya. Tentang video bagaimana distorsi tersebut. Ya. Tadi materi yang saya sampaikan
Bapak akan membagi kelompok untuk mengenai distorsi. Di dua kelompok saja. Karena kalau kita bagi tiga, dua satu kasihan tiga orang, ya. Nah, yang satu itu saja juga. Nah, jadi diambil dua kelompok saja, jadi 2 dengan 3. Ya. Nah, jadi kelompok 1 yang tim laki-laki nih 3 orang tadi Sandi sama kerja. Nah, kelompok 2 Indri dengan Fatmawati. Muridnya saling berhadapan. Nah, silakan atur meja ya. Kelompoknya, jadi kelompok 1 dari laki, kelompok 2 di bawah. Ya. Nah, sekarang kalian berdiskusi masing-masing kelompok, ya, mengenai distorsi bercakup ya penyebab distorsi, jenis-jenis distorsi dan pencegahan distorsi. Ya, yang nantinya kalian akan paparkan, ya, sampaikan permasalahan-permasalahan atau permasalahan apa yang Anda dapatkan, ya, di materi kita ini yang mencakup tentang penyebab distorsi, jenis-jenis distorsi dan pencegahan distorsi. Ya, jadi silakan berdiskusi sama kelompok kalian masing-masing. Ya, ya silakan. Nah, kita harapkan supaya untuk pertanyaan seperti mengapa, bagaimana, ya, mengapa distorsi itu terjadi, ya, pencegahannya seperti apa, ya. Jangan muncul pertanyaan seperti itu, ya. Nah, ya silakan. Bisa untuk menambah sedikit data informasi, saya persilakan bisa cari di internet juga, bisa di HP kalian masing-masing untuk mendapatkan informasi yang atau referensi. Ya. Oke, di mulut. Ada buku yang dibagikan. Itu situ buku ada. Ya. Saya rasa yang bisa mampu. Sebagaimana slogan SMK, SMK bisa. Kecil mas, distorsi adalah suatu ruang bentuk. Distorsi, ini distorsi. Distorsi. Yang coba ada apa? Itu yang itu apa? Kelas catat, belum catat. Menjadikan hasil menjadikan yang kalian dapatkan dalam permasalahan yang kalian peroleh tadi. Ya.
Nah untuk itu saya kasih kesempatan kelompok 1 untuk mengumumkan hasil diskusinya, ya, sampaikan permasalahan-permasalahan atau permasalahan yang kalian peroleh. Nah, nantinya setelah kelompok 2 juga menyajikan akan ada tanya jawab, ya, di kelompok. Nah, untuk kesempatan ini saya persilakan. Hasil diskusi dari kelompok kami, distorsi adalah suatu perubahan bentuk yang diakibatkan oleh panas. Adapun jenis-jenis distorsi meliputi perubahan berikut: arah melintang, arah memanjang, dan arah menyudut. Untuk melakukan pencegahan distorsi dapat dilakukan berbagai macam cara, yaitu pencegahan sebelum pengelasan, saat pengelasan, dan setelah pengelasan. Ada tanggapan? Jangan tanggapannya. Sudah Pak. Itu tadi hasil dari diskusi kelompok dari kelompok 1. Nah, selanjutnya saya kasih kesempatan pada kelompok 2 untuk menyajikan dan memaparkan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, di samping juga Bapak menilai, ya, sikap dan keterampilan kalian. Ya. Nah, saya langsung menilai keterampilan mulai dari awal sampai sekarang ini hasil tentang diskusi. Oke, silakan. Hasil diskusi kelompok kami yaitu pada dasarnya distorsi adalah suatu cacat pengelasan yang bisa diperiksa secara visual, yaitu terjadi perubahan bentuk yang diakibatkan oleh panas. Seperti kita ketahui bahwa logam yang terkena panas akan terjadi pengembangan, dan ketika terkena dingin atau pada saat pendinginan terjadi penyusutan. Namun semua ini dapat kita cegah dengan berbagai macam cara, yaitu pada saat pengelasan, dan sesudah pengelasan. Sudah. Jadi itu tadi hasil diskusi atau rincian penelitian yang didapatkan oleh kelompok 2. Itu silakan untuk melakukan tanggapan dan pertanyaan kepada menjadi kelompok. Jadi saya persilakan kelompok 1 untuk menanggapi. Begitu juga nanti pada kelompok 2 yang menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Ya, Bagaimana cara mencegah distorsi? ada lagi. Bagus saja. Apa maksud dari pencegahan distorsi dengan cara pengelasan selang-seling? Ada beberapa cara mencegah distorsi, antara lain: 1. Sebelum pengelasan, perencanaan yang baik, pengelasan yang catat, alat bantu. 2. Sewaktu pengelasan, pengelasan selang-seling, pengelasan seimbang, pendinginan buatan. Setelah pengelasan, meluruskan dengan api, pengukuran logam sewaktu panas. 2. Pencegahan distorsi saat pengelasan dapat dilakukan dengan 1. Pengelasan selang-seling. Apabila pengelasan secara terus-menerus dari salah satu ujung ke ujung yang lain, maka kontraksi akan terus bertambah selama proses pengelasan. Dan inilah penyebab perubahan bentuk. Ini dapat diatasi dengan teknik pengelasan secara selang-seling dengan alat pengelasan yang berlawan. Selanjutnya untuk kelompok 2 memberikan satu pendapat pada kelompok 1. Pertanyaan pertama: lakukan analisis 2 penyebab utama terjadinya distorsi.
2. Untuk mencegah distorsi dapat dilakukan pengelasan syarat. Apa maksudnya dan bagaimana langkah kerjanya? Menurut jawaban yang saya dapatkan, dua penyebab terjadinya distorsi. 1. Tegangan sisa. Tidak selalu tegangan sisa ini menimbulkan permasalahan. Tapi apabila bahan menerima panas akibat pengelasan atau pemotongan dengan panas atau api, tegangan sisa akan hilang secara tidak merata, maka akan terjadi perubahan bentuk distorsi. 2. Pengelasan dengan panas. Sewaktu pengelasan atau pemotongan dengan menggunakan api atau panas, sumber panas dihasilkan dari nyala busur atau nyala api. Ini akan mengakibatkan pertambahan panjang dan penyusutan secara tidak merata. Akibatnya terjadi perubahan bentuk distorsi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dalam mencegah distorsi dapat dilakukan pengelasan catat. Catat adalah pengelasan dengan jumlah sedikit merupakan titik-titik saja yang akan berfungsi seperti frame. Jumlah dan ukuran dari titik pengelasan yang diperlukan untuk mempertahankan pelurusan adalah tergantung pada jenis dan ketebalan bahan. Jenis pengelasan seperti yang benar akan mempertahankan bahan waktu pengelasan. Ini dari kelompok 1 yang sangat bagus. Namun ada tangga kasih suatu pertanyaan. Istilah lain dari bentuk arah bintang. Transversal. Beri aplaus. Lebih digital. Siapa? Ya, jadi sudah selesai diskusi ya di kelompok ini. Saya minta salah seorang dari kalian bisa menentukan materi hasil diskusi yang kalian peroleh. Ya. Ada yang bisa? Ya, untuk ya silakan. Kesimpulannya, distorsi adalah suatu perubahan bentuk akibat pengaruh panas. Bentuk atau jenis distorsi yaitu perubahan bentuk arah melintang, arah memanjang. Pencegahan yang bisa dilakukan agar tidak terjadi distorsi antara lain: 1. Sebelum pengelasan. 2. Saat pengelasan. 3. Sesudah pengelasan. Itulah kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Oke, terima kasih untuk saudara Kira yang sudah menentukan materi hasil diskusi kalian yang sebagai tugas mandiri kalian. Ya, silakan dikerjakan dalam tabel ya. Kalau mandiri silakan kerjakan KPI dengan materi ya. Dan itu akan diselesaikan secepat mungkin. Ya. Selanjutnya dengan pertemuan ya menjadi bahwa dalam suatu pengelasan itu memang kita selalu mendapatkan hal-hal yang tidak dikehendaki ya. Bukan cuma persoalan dari distorsinya, tapi ada catatan lain sebagai refleksi bahwa untuk kedepannya ya refleksi kita ini betul-betul memperhatikan teknik-teknik pencegahan ya distorsi, memperhatikan cara-cara ya mempersiapkan atau istilahnya ya membuat satu persiapan untuk melakukan satu hal itu adalah sangat penting bagi kita. Ya,
untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti tadi kalian, yang saya langsung nilai. Bukan dan nilai untuk Indri dapat di 85. Dia pelajar lebih lihat lagi ya, memperhatikan pekerjaan orang. Jadi untuk selanjutnya, materi kita selanjutnya yaitu tentang pemeriksaan hasil ya, pemeriksaan hasil. Marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Itu saya sendiri, Bapak sendiri berdoa dimulai selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga tetap jaga kesehatan ya, memperhatikan protokol kesehatan.